Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qadriyah dari kelas 5A, dan di video kali ini saya akan mereview sebuah novel tahun 2009 karya Shaila Abdullah yang judulnya itu Saffron Dreams. Dan dalam video ini saya akan mengquote atau mengutip 5 kutipan dari novel tersebut yang akan saya bahas lebih lanjut nanti. Jadi sebelumnya di sini sinopsis buku ini itu adalah cerita tentang seorang perempuan yang ditinggal suaminya meninggal karena kejadian 9/11. Oke, langsung aja ke kutipannya. Yang pertama, baking was a nightmare, a realization of a life stretching before me without a partner, holding a baby made by two, but who will be brought up by one. Abdullah 2009 page 53. Jadi di kutipan yang ini tuh dia ngejelasin kalau si Arisa, pemeran utama perempuan dalam novel ini, itu ditinggalin sama suaminya karena suaminya itu menjadi korban atas insiden teroris atau tragedi yang terjadi di Amerika, atau yang bisa kita sebut itu tragedi 9/11. Jadi pas si suaminya Arisa ini meninggal menjadi korban tragedi tersebut, Arisa itu kebetulan sedang dalam keadaan hamil. Jadi kayak di kutipannya itu holding a baby made by two but who will be brought up by one. Jadi kayak kita yang membuat baik itu berdua, tapi ujung-ujungnya yang menjaga baik itu cuma satu aja gitu sih, Arisanya aja karena suaminya meninggal. Dan di kutipan ini itu tuh nunjukin kalau korban dari tragedi 9/11 itu tuh bukan cuma orang Amerika aja, atau bukan cuma orang yang gak beragama Islam aja, tapi ternyata orang di luar dari orang Amerika dan orang yang khususnya beragama Islam itu juga menjadi korban dari tragedi tersebut gitu. Selanjutnya kutipan yang kedua itu bunyinya, some women took down their hijabs, afraid of being targeted, and adopted a conservative but Western style of dressing. Men cut their beards. Abdullah 2009 page 58. Jadi kutipan ini juga terjadi setelah tragedi 9/11 itu. Beberapa perempuan itu melepas hijabnya, yang muslim melepas hijabnya, dan yang laki-laki itu mencukur jenggotnya, karena di Islam itu kan orang hijab itu tuh sebagai simbol atas identitas agama di Islam. Dan kebanyakan orang Islam itu digambarkan kalau yang laki-laki itu memiliki jenggot. Jadi setelah kejadian 9/11 di Amerika, itu orang-orang Amerika yang setiap ngelihat orang berhijab atau orang yang punya jenggot itu tuh pasti langsung menyangka dia itu teroris atau temannya teroris atau bersekongkol dengan teroris, karena yang mereka tahu teroris itu orang Islam, yang otomatis mereka itu mempunyai identitas memiliki jenggot ataupun yang perempuan itu memakai hijab gitu. Jadi orang di Amerika itu mengira semua orang Islam yang ada di Amerika itu adalah teman-temannya teroris, padahal enggak. Padahal sebagian orang Islam di sana, bahkan sebagian besar orang Islam di sana itu tuh nggak tahu menau tentang tragedi tersebut. Terus as cited by Casey, aku juga mengutip kutipan dari Casey Journal 2018. Casey bilang, individuals who can be identified as Muslim, for example, through the way they dress, such as hijab or veil, or have a name that reflects their identity, are more likely to be perceived in relation to these negative stereotypes. Jadi orang yang memakai hijab, orang yang memakai penutup kepala, atau orang yang memiliki nama yang mengandung unsur Islamnya kayak Muhammad, Ahmad, dan lain sebagainya, orang yang memiliki jenggot, itu tuh langsung didiskriminasi atau langsung dibikinin stereotip kalau mereka itu orang yang jahat. Selanjutnya kutipan yang ketiga itu bunyinya, they have the same religion as you. Terus Arisa bilang, no, they don't have a religion. Page 115. Jadi di sini orang Amerika itu nuduh si Arisa kalau Arisa itu tuh temennya atau bersekongkol dengan teroris karena mereka tuh memiliki agama yang sama, yaitu Islam. Tapi Arisa bilang kalau teroris itu tuh bukan, dia tuh nggak punya agama dan dia tuh nggak beragama Islam, karena dan pada kenyataannya juga dalam Islam itu tuh Islam tuh nggak mengajarkan apa yang teroris lakukan, karena pada dasarnya Islam tuh mengajarkan kalau
Hukum antara muslim dan non-muslim dalam Islam adalah kedamaian dan keharmonisan, bukan perang. Pada dasarnya, Islam adalah agamanya yang mencintai kedamaian dalam surat Al-Anfal ayat 61. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semua umat manusia. Al-Anbiya ayat 107. Islam menghormati dan menghargai semua manusia. Al-Isra ayat 70. Tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Baqarah ayat 256. Islam mewajibkan kepada muslim untuk mendakwahkan ajaran Islam. An-Nahl ayat 125. Dan yang terakhir itu ada di surat Al-Kafirun yang bunyinya itu untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya, yang artinya itu maksudnya adalah kita kayak udah bertoleransi aja gitu ke agama yang beda sama agama yang kita miliki gitu. Jadi Islam tuh nggak mengajarkan kekerasan, sebenarnya malah mengajarkan toleransi dalam beragama. Jadi sebenarnya teroris ini tuh yang beragama Islam atau mengatasnamakan Islam, sebenarnya mereka tuh nggak mengamalkan ajaran-ajaran Islam gitu. Terus lanjut ke kutipan yang selanjutnya. I looked on as day after day the media tried, sentenced, and hung my faith. Page 149. Jadi di kutipan ini tuh nunjukin kalau media tuh berperan penting atau berperan sangat penuh juga dalam penyebaran stereotip atau diskriminasi orang Amerika ke orang Islam after tragedi 9/11 gitu. Jadi according to HQ et al. Tahun 2019, they discovered that the Western media consistently painted Muslims as fundamentalists, extremists, conservatives, fanatics, violent, and educated terrorists. Dan kutipan yang terakhir, itu bunyinya, then we will see you on Monday for your first day of work. Chima shook my hand. Finally dismissive. Terus kata Arisa, of course, I surprised the urge to hug her. I got out and almost danced on the damn sidewalk. I had my first regular job ever. Page 154. Nah, kalau di sini tuh si Arisa itu menunjukkan eksistennya dia sebagai perempuan yang setelah ditinggal oleh suaminya after tragedi 9/11. Jadi si Arisa ini kan juga hamil, yaitu dia memiliki seorang anak, tapi kan suaminya meninggal. Jadi dia sebagai ibu tunggal harus menanggung anaknya sendirian, dan untuk menanggung itu Arisa memilih untuk bekerja. Dan dalam teori Beauvoir, Simone de Beauvoir, eksistensialisme perempuan itu tuh salah satunya ada bekerja. Bunyinya itu, in her theory, Beauvoir states that the economy is an important part of women's freedom. Terus juga dalam konteks ini, Arisa tuh bekerja bukan cuma untuk memenuhi ekonomi aja gitu, kebutuhan ekonomi, but also a way of Arisa to define herself as an active and independent subject. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Buat kelebihan sama kekurangannya, menurut aku ini novelnya bagus banget. Di dalamnya itu kita bisa analisis atau meneliti banyak banget hal dari novel itu, terutama perempuan dan tragedi 9/11, trauma dan lain sebagainya, banyak banget. Dan juga sebelumnya udah banyak penelitian yang memakai korpus novel ini. Jadi bagus banget sih novel ini buat diteliti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.